Assalamualaikum, kali ini saya akan membuat brownies panggang jadul versi saya tanpa DCC. Ini saya menggunakan meses yang saya tim. Kemudian setelah setengah lumer saya tambahkan margarin, tim bareng-bareng. Kemudian hilangkan uap panas, baru saya tambahkan minyak goreng, aduk sampai rata. Lanjut, setelah itu campurkan gula pasir. Saya menggunakan gula pasir biasa ya teman-teman, supaya crispy bagian luarnya, tidak menggunakan gula halus. Yang akan saya kocok dengan 4 buah telur ayam ukuran kecil. Saya mengocoknya menggunakan whisker secara manual, tidak menggunakan mixer. Kenapa? Karena saya hanya ingin mencapai titik sampai gula ini larut, bukan telur mengembang ya teman-teman, karena takutnya nanti browniesnya terlalu mekar. Lanjut, jangan lupa tambahkan vanili. Saya menggunakan vanili bubuk secukupnya. Kemudian saya kocok dengan whisker sampai gulanya larut ya teman-teman. Jadi saya menggunakan trik setelah gulanya setengah larut, saya diamkan kurang lebih 10 menit sampai nanti akan terbentuk seperti ini teman-teman, buih seperti ini. Baru nanti akan digunakan. Sambil menunggu gulanya benar-benar larut, saya campurkan terigu sebanyak 200 gram. Saya menggunakan terigu protein sedang segitiga biru. Lanjut saya tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk putih, kemudian coklat bubuk. Aduk-aduk sampai rata. Tanpa pengembang sama sekali ya teman-teman, karena memang bropang atau brownies panggang ini teksturnya hasilnya tidak mengembang. Ini kan kue yang tercipta karena sang pembuatnya dulu lupa memasukkan pengembang. Jadi yang saya baca sih, brownies yang sukses itu brownies yang tidak mengembang ya teman-teman. Makanya mengocoknya saya menggunakan whisker. Setelah rata, kemudian masukkan ke dalam loyang persegi. Saya menggunakan 2 loyang ukuran 15 x 20 ya teman-teman, kurang lebih. Kemudian masukkan ke dalam oven. Ovennya saya menggunakan oven gas yang sudah saya panaskan kurang lebih 10 menit. Untuk takaran atau panasnya oven saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Total pemanggangannya kurang lebih 45 menit, karena saya menyukai tekstur yang di atas crispy, tengahnya lembut tapi matang ya teman-teman. Kalau yang masih lembek kayak setengah matang itu saya kurang cocok, tapi kembali ke selera, karena ada yang suka seperti itu, nggak masalah. Oke, sudah saya tes tusuk dengan menggunakan lidi. Sudah matang. Akan saya biarkan sampai uap panasnya benar-benar hilang teman-teman, baru saya potong. Kita cek bagian tengahnya apakah lembut dan bagian atasnya crispy.
Menurut saya sih kalau brownies panggang lebih enak dinikmati kalau uap panasnya benar-benar hilang ya teman-teman. Ini tampilan dari dekat dan atasnya benar-benar crispy ya teman-teman. Tengahnya sudah ngeset, sudah enak banget. Tadi sudah saya coba dan menurut saya kalau besok dinikmati pagi-pagi sudah bermalam gitu, brownies panggang lebih enak, lebih terasa coklatnya. Kalau tekstur seperti ini tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas, sudah ngeset ya teman-teman, karena saya manggangnya cukup lama tadi 40 menit, total 45 menit, 5 menit pertama dan 40 menit terakhir. Kalau teman-teman suka yang lebih keras lagi bisa ditambah, atau kalau ingin yang lembek bisa dikurangi, tapi saya kurang suka yang lembek, saya suka seperti ini. Nih, ini dibiarkan sampai besok tanpa di dalam kulkas, sudah pas banget menurut saya. Nih tampilannya, donat brownies panggang jadul ekonomis dengan menggunakan bahan yang ada di dalam kulkas, tanpa di sisi, tetap crispy permukaan dan lembut di tengah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.